Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsa Ayu dengan NIM 240101019, kelas 2A, program studi pendidikan agama Islam Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Halo guys, di sini saya akan membahas materi saya yang berjudul Pendidikan Islam pada masa penjajahan hingga masa reformasi. Materi inti dari pembahasan saya yaitu pendidikan Islam pada masa Orde Reformasi. Di sini saya mengambil materi saya di artikel yang berjudul Kajian Sosial Historis Pendidikan Islam Indonesia Era Reformasi oleh Afiful Ikhwan, dan yang kedua Analisis Politik Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia Era Reformasi 1998 sampai 2004 oleh Amin Magfuri. Pendidikan Islam pada awal reformasi. Latar belakang reformasi. Pada era reformasi, lahir sebagai koreksi, perbaikan, dan penyempurnaan terhadap kelemahan kebijakan pemerintahan sebelumnya, seperti mengalami perkembangan yang signifikan dalam berbagai aspek, seperti jatuhnya Orde Baru, membuka ruang kebebasan yang lebih luas bagi berbagai elemen masyarakat, termaksud dalam bidang pendidikan Islam atau Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Islam setara dengan pendidikan umum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas menjadi landasan penting yang mengatur pendidikan secara keseluruhan, termaksud pendidikan agama Islam. Integrasi lembaga pendidikan. Pemerintah era reformasi telah berhasil mengintegrasikan pendidikan agama ke dalam sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas. Hal ini terlihat dari payung hukum atau perundang-undangan, anggaran, sumber daya manusia, dan aspek lainnya. Penghapusan dikotomi. Kesan dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan agama serta perlakuan diskriminasi pemerintahan terhadap pendidikan agama sudah tidak tampak lagi. Pengembangan materi inklusif. Pendidikan Islam berupaya mengembangkan materi pembelajaran yang inklusif dan menekankan nilai-nilai keberagaman dan toleransi tantangan. Globalisasi dan modernisasi. Pendidikan Islam juga menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi yang menuntut adanya inovasi dan metode pembelajaran dari kurikulum agar tetap relevan. Strategi perbaikan pendidikan Islam. Untuk memperbaiki pendidikan Islam di masa depan, diperlakukan beberapa strategi utama, seperti strategi sosial politik, strategi kultural, dan strategi sosial kultural. Kondisi awal reformasi. Kondisi awal reformasi dan eksistensinya pendidikan Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konstelasi politik. Kebijakan yang lahir di periode sebelumnya, awal era reformasi, atau setelah kejatuhan Orde Baru, membawa harapan baru, angin segar bagi kondisi demokratis dari segala bidang, termasuk bidang pendidikan.
Prioritas awal pemerintah. Pada awal era reformasi, gejolak yang terjadi menyebabkan perhatian pemerintah pusat. Ada stabilisasi di bidang politik dan keamanan. Perumusan arahan pendidikan. Penentuan arah baru atau reformasi di bidang pendidikan, termaksud dalam pendidikan Islam, baru muncul setelah kondisi politik dan keamanan stabil. Hasil reformasi pendidikan. Hasil paling menonjol dari upaya reformasi pendidikan adalah lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas pada tahun 2003, nomor 20. Integrasi lembaga pendidikan Islam ke dalam sistem nasional atau Sisdiknas. Undang-undang Sisdiknas mengakomodasi berbagai jenis lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah diniyah, dan majelis taklim ke dalam sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas, memberikan pengakuan resmi terhadap eksistensi dan fungsi pendidikan Islam. Kesimpulan dari masa Orde Reformasi ialah membawa angin segar bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Adanya kebebasan yang lebih besar, dukungan yang lebih kuat, dan regulasi yang telah mendorong kemajuan signifikan dalam berbagai aspek pendidikan Islam di Indonesia. Meskipun tantangannya masih ada, arah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan upaya yang lebih kuat untuk meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan relevansi dengan kebutuhan zaman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.